Teman-teman sekalian, salam jumpa. Saya Patera Pensauri SVD, tinggal di ND Pulau Flores. Sekarang saya berada di Kota Momere, Kabupaten Sika, dalam rangka mengunjungi saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa dalam beberapa hari ke depan. Hari ini kita kunjungi 10 orang dengan gangguan jiwa di wilayah Puskesmas Koting, Kecamatan Koting. Kita kunjungi mereka bersama tenaga kesehatan setempat. Kita yang dimaksud adalah sukarelawan kelompok kasih insanis peduli sehat jiwa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada 10 pasien itu kita berikan bantuan sembako, itu terhitung sedikit sekali, tetapi paling tidak menopang untuk sementara membantu mereka secara ekonomi. Karena menurut saya itu keadaan ekonomi saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa di wilayah ini, itu pada dasarnya ekonominya kesasar. Tidak semua, tetapi mayoritas keadaan ekonominya cukup kesasar, sederhana. Kepada 3 pasien, 1 pasien perempuan, 2 pasien laki-laki, kita juga berencana berikan bantuan pemberdayaan ternak. Itu adalah kegiatan atau aktivitas produktif yang kiranya bermanfaat untuk mereka, untuk membangkitkan lagi energi dan daya mereka untuk percaya diri bahwa mereka bisa melakukan kegiatan produktif. Dan kegiatan produktif biasanya sangat manjur untuk membongkar stigma dan diskriminasi di tengah masyarakat. Kalau mereka melakukan kegiatan produktif, tetangga atau warga kampung yang mengenal dia akan melihat dari dekat perkembangan keadaan kesehatannya, bahwa saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa padahal bisa melakukan kegiatan-kegiatan produktif, dan itu sangat bagus. Pengalaman saya pada beberapa kampung atau pada beberapa tempat, justru tetangga sangat mendukung saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa ketika mereka memiliki kegiatan-kegiatan produktif. Teman-teman sekalian, kita menemukan di Puskesmas Koting, di antara 10 pasien itu ada 4 pasien yang menurut saya itu sangat memprihatinkan. Memprihatinkan dari sisi apanya? Dari sisi keadaan keluarga mereka. Yakni ada 2 pasien perempuan, kakak beradik. Mereka tinggal dalam satu rumah. Bayangkan 2 pasien jiwa tinggal serumah. Mereka sering bertengkar menurut kata perawat, dan tidak ada lagi orang yang mengawasi mereka minum obat. Sehingga sudah sekian lama ini mereka tidak lagi konsumsi obat. Karena siapa yang bertanggung jawab untuk mereka? Ada anggota keluarga mereka tempo hari tetapi sudah meninggal, dia yang bertanggung jawab mengurus dan merawat mereka. Tadi kita temui mereka, cukup bagus omongan mereka, nyambung, kadang mereka agak agresif di antara mereka 2, tetapi ketika kita bicarakan tentang kasih sayang, saling menghargai, kakak menghormati adik, adik menghormati kakak, kalau satu yang berbicara yang satunya diam, mereka cukup menerima. Dan ketika kita memberikan bantuan, mereka sangat bergembira, bersukacita, antusias. Dan ketika juga kita berbicara tentang vitamin, mereka sangat menerima. Maka tadi kita mendorong mereka supaya kembali konsumsi obat seperti dahulu. Dan mereka sudah rasakan dulu sebenarnya saat konsumsi obat, yakni tidur aman, bisa bekerja dengan tenang, omong kurang, dan kita bicarakan dengan tenaga kesehatan supaya nanti mereka akan mengawasi. Nanti pada waktu-waktu mendatang, relawan akan mungkin secara rutin mengunjungi mereka. Ada 2 lagi pasien lain yang dalam keluarga itu, saudara-saudari mengalami gangguan jiwa, dan mereka dijaga atau dirawat oleh seorang perempuan, yakni saya kira
eh, anak keberapa ya? Yang dia posisinya anak tengah, ya. Dan ketiganya tidak menikah. Ya, jadi di dalam rumah itu ada 2 perempuan, 1 yang gangguan jiwa dan 1 laki-laki, itu yang juga gangguan jiwa, kadang jalan-jalan. Yang cukup parah menurut saya yang laki-laki, tadi yang perempuan berdiam saja di dalam kamar, dia tutup pintunya dari dalam, tetapi ketika kami berlama-lama di rumah itu, kita bujuk supaya dia keluar, dan dia keluar dari kamar, maksudnya buka pintunya, dan kita teriak dari luar bahwa ini dengan pater. Oh, dia senang sekali. Kita omong beberapa hal tadi, termasuk minum vitamin, termasuk mensiasati apa yang akan dibuat oleh saudari yang sehat itu dalam memberikan pengobatan kepada mereka. Karena kadang mereka tidak mau minum obat, ya obatnya bisa dicampur di makanan. Mudah-mudahan trik ini akan bisa dilakukan oleh saudari yang sehat itu, dan harapan besarnya adalah pengobatan untuk mereka bisa rutin. Jadi tanggung jawabnya dibagi 3, yakni nakes bertanggung jawab untuk mengurus obat mereka, saudari yang sehat itu bertanggung jawab untuk kasih obatnya kepada 2 pasien itu, 1 perempuan, 1 laki-laki, semua saudara-saudari kandung mereka. Dan sayanya adalah berikan bantuan ekonomi ke depan. Kalau mereka ada kesulitan ekonomi, soal beras, soal uang sayur atau apapun, ya mereka tidak akan sungkan-sungkan untuk omong kepada saya, kepada relawan, kepada kita, supaya kita membantu. Yang penting pasien itu bisa konsumsi obat, bisa punya makan pagi, siang, dan malam. Teman-teman sekalian, di wilayah Puskesmas Koting ada kurang lebih, nakes bilang tadi ada 47 pasien. Kita baru kunjungi 10 orang, dan kita berikan bantuan untuk 11 orang, 1-nya kita tidak temui tadi. Di antara 10 orang itu, selain 4 orang tadi, ada juga 1-2 pasien yang belum terlalu rutin minum obat karena pelbagai kendala. Tetapi tadi kita dorong, kita berikan edukasi lagi, dan mereka berkomitmen untuk kembali rutin minum obat, baik pasiennya maupun keluarganya, untuk tetap semangat. Kita sangat mendukung pihak puskesmas, yakni nakes di Pustu, nakes di Poskesdes atau Polindes, dan nakes di puskesmas untuk makin serius, makin semangat untuk dorong pembangunan kesehatan jiwa di wilayah mereka. Untuk pasien-pasien lainnya, 30-an jumlahnya yang belum kita kunjungi, mungkin pada waktu mendatang kita akan kunjungi. Tetapi kalau ada pasien yang mendesak untuk dibantu, mereka akan informasikan kepada kita. Teman-teman sekalian, banyak sekali masalah yang kita jumpai di lapangan. Masalah lain yang patut disebutkan adalah soal terbatasnya persediaan obat di puskesmas. Sebelum kunjungan tadi kita ketemu Dokter Novi, dia juga kepala puskesmas di situ. Dia mengakui soal kekurangan obat. Ini butuh dari sisi kita, butuh advokasi kebijakan anggaran ke depan untuk layanan kesehatan jiwa. Sebelum kebijakan anggaran itu menjadi solusi di masa depan, misalnya akan ditempuh oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat untuk mengatasi kekurangan obat, kita akan coba bantulah pihak puskesmas untuk terhubung dengan apotek yang kita kenal, supaya puskesmas atau pasien bisa mengakses obat di beberapa apotek yang sudah kerjasama dengan kita. Nanti kami akan bantu soal keuangannya.
Kiranya orang-orang baik yang membantu kerja relawan juga makin banyak, sehingga makin banyak orang yang kita tolong, makin banyak nakes yang bersemangat untuk layanan kesehatan jiwa, makin banyak puskesmas yang pembangunan layanan kesehatan jiwanya makin maju. Besok teman-teman tanggal 28 ya Februari, kita akan lanjut mengunjungi saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa di wilayah timur bagian selatan Kabupaten Sika, tepatnya di Kecamatan Vaiblama. Itu nama puskesmasnya Puskesmas Tanah Rawa. Medannya agak sulit. Kita akan pergi ke sana. Ya, tempuh perjalanan kurang lebih berapa ya, 1,5 jam atau 2 jam, bisa lebih. Semoga perjalanan besok bisa lancar. Teman-teman sekalian, kita titipkanlah doa untuk saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa, juga untuk tenaga kesehatan, juga untuk keluarga mereka atau untuk masyarakat, supaya mereka betul-betul diperhatikan, supaya hak kesehatan mereka betul-betul dipenuhi. Terima kasih teman-teman sekalian, salam sehat jiwa, salam belum kalah.